48 ya. Ini ada, kita tes dulu. Hah? Kita tes dulu, apa? Ada yang dengar nggak suaranya? Oh, iya, iya, iya. Ayo, udah masuk jam dulu ya, bro. Bentar. Ada yang masuk Zoom nggak? Udah, Satu. saya masuk. Takutnya suaranya nggak dengar. Tes, tes. Cek, cek, cek. Udah. Udah. Dengar ya? Jelas, Oke. Oke ya. jelas. Baik, kita lanjut ya. Jadi, kita akan mulai. Kajian itu adalah surat 48 ayat 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Apa poinnya? Berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa orang itu berprasangka buruk kepada Allah, Bapak Ibu? Ya, tidak benar. Kenapa? Dasarnya. Satu, merasa tidak ditolong. Yang kedua, merasa doanya belum dikabulkan. Yang ketiga, keinginannya belum diwujudkan. Akhirnya, Bapak Ibu merasa putus asa, merasa seakan-akan hidup ini yang paling menderita, betul? Seakan-akan Allah cuek, Allah tidak menolong. Ini kan targetnya. Padahal mohon maaf ya, hadisnya jelas Allah sesuai praduga prasangka hamba. Ketika Bapak Ibu prasangka tidak baik kepada Allah, maka itu yang terjadi. Dan mohon maaf, ketika Bapak Ibu prasangka tidak baik, yang rugi siapa? Terus kenapa mengeluh-mengeluh begitu? Orang mengeluh itu kenapa? Orang mengeluh, orang putus asa, orang sedih itu kenapa? Seakan-akan Allah tidak akan menolong kan? Nah, itu yang terjadi. Padahal ketika Bapak Ibu berprasangka seperti itu, maka disitulah mulai munculnya masalah. Ingat ya, jadi prasangka itu penting. Misalnya, oh kok begini, meskipun itu kelihatan biasa, tapi kan tetap Allah akan menilai. Karena sekecil jarak, Allah akan mencatat apa yang kita lakukan. Jadi ibu semakin tidak yakin, maka Allah akan melakukan seperti itu. Hanya nanti kata kuncinya yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti diuji, apa kata kuncinya yang pertama? Yakin, pasti. Nah, seperti apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, kita harus yakin Allah tuh pasti menolong. Berarti yang terpenting itu keyakinannya atau masalahnya. Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya fokusnya di keyakinannya atau di masalahnya. Terus yakinnya nggak penting. Nggak paham nggak nih Bapak ini? Jadi sebenarnya prasangka itu bisa terjadi. Tergantung dari keyakinan kita. Kan sebenarnya Allah ingin ngetes saja, kan Allah ingin menguji saja kan. Seperti misalnya gini saya mau nanya. Ketika kemarin saya pelajarannya kemarin ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, kalau prasangkanya nggak benar waktu itu, coba gimana pikirannya? Pasti kan merasa, kok Allah begini, kok Allah tega kan? Padahal Allah sekedar ingin menguji. Akhirnya ketika dia mengikuti apa yang Allah perintahkan, selesai kan? Akhirnya ganti dengan ibas atau kambing. Kan gampang sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap ujian itu hanya menguji prasangka hambanya. Nah, cuman karena selama ini Bapak Ibu konsentrasinya bukan kepada keyakinannya, tapi kepada masalahnya, akhirnya itu yang menjadi masalah. Jadi semua orang sebenarnya tidak akan menjadi bermasalah kalau dari awal keyakinan kepada Allahnya sudah sangat yakin. Ya. Saya mau nanya gini lah Bapak Ibu. Sebenarnya yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah apa sih? Kurang ilmu nggak? Bukan. Kan. Ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga Bapak Ibu kurang meyakini Allah? Ada nggak? Nah kalau nggak ada kenapa nggak yakin? Terlepas mau kurang ilmu atau apa, di dalam hati Bapak Ibu kan bisa jawab. Ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga Bapak Ibu kurang yakin sama Allah? Kalau ada, di mana sifatnya? Kalau tidak ada, terus kenapa alasannya nggak yakin-yakin? Kan begitu aja. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi sekarang yang harus kita perbaiki. Ini bukan tentang cerita permasalahan yang kita hadapi. Ini tentang bagaimana Bapak Ibu tetap meyakini Allah dalam situasi kondisi seperti apapun gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Makanya coba ayatnya tadi dibaca lagi. Diulang aja. Dan dia mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Terus? Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk
Dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Karena apa? Karena suuzon berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya kok Allah belum nolong? Kenapa bisnis saya belum lancar? Kenapa usaha saya belum? Kenapa sakit saya belum sembuh? Terus begitu. Padahal mohon maaf ya, mengeluh itu ada manfaatnya nggak sih Bapak Ibu? Nah kalau nggak ada kenapa dilakukan? Halo? Mengeluh itu ada manfaatnya Bu? Nah kalau nggak ada kenapa dilakukan? Kebiasaan. Ya, Coba 33 ayat 10. Surat Al-Ahzab ayat 10. Apa kata Allah? Jadi kalau memang kita yakin sudah jalan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, Terus? dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Nah, sering berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah? sering. Sering ya? Tolong itu mulai dikurangi ya. Bagaimana caranya? Udahlah, pokoknya nanti apapun yang menimpa Bapak Ibu ngomong apa mulut pertama? Keluarnya? Istighfar. Alhamdulillah. Meskipun Bapak Ibu nggak tahu ini posisi baiknya di mana, tapi karena Bapak Ibu yakin, udahlah, saya nggak tahu baiknya di mana, tapi Alhamdulillah juga. Ya, situasi apapun ya. Nah, nanti kita coba kalau sekarang start hari ini, nanti sampai di Arafah, nanti sampai pulang selalu ngomong Alhamdulillah, kita lihat Allah mudahkan nggak nanti proses. Karena Alhamdulillah itu berarti termasuk orang yang bersyukur ya. Apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? Al-Baqarah 152. Salah satunya itu. Salah duanya ini coba. Apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? 52. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Apa? Ingat. Ingatlah kepada Allah, maka aku pun akan ingat kepada kita. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Coba dibaca. Maka ingatlah kepadaku, Ingatlah Allah, kepadaku. Terus? aku pun akan ingat kepadamu. Maka Allah pun akan. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Hah? Coba baca lagi. Coba. Coba. Maka ingatlah kepada Allah, Kok menjadi rubah ayatnya? Jadi baru cetak. iya. Maka ingatlah kepadaku, Ingatlah Allah, kepada. aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kita dulu atau Allah dulu? Hah? Kita dulu ingat kepada Allah. Kita Ingat dulu kepada ingat Allah. kepada Allah. Ingatlah kepada. Berarti semua kejadian Bapak Ibu ingat dulu kepada Allah ya. Maka Iya. Allah pun akan ingat kan? Iya. Ingat loh ini. Cirinya apa? Terus? Bersyukurlah kepadaku Tuh. dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi orang yang ingat kepada Allah itu cirinya apa? Bersyukur. Nah, maksud saya. Jadi nanti Alhamdulillah. apapun yang terjadi menimpa kita, Iya. Bapak Ibu pokoknya bersyukur dulu. Masya Allah. Apapun ya, bersyukur aja. Kekenyangan, bersyukur. Ya, pokoknya apapun. Kenapa begitu? Karena kalau Bapak Ibu mulai mulut membiasakan bersyukur, apa yang akan Allah berikan setiap hari di dalam menjalani hidupnya? Surat 4 ayat 147. Apa kata Allah? Surat 4 ayat 147. Kan? Ngobrolnya juga ya. Udah segini aja audionya, tinggal yang online-nya banyak. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Apa janji Allah? Tidak akan menyiksa. Tidak akan menyiksa jika Bapak Ibu bersyukur dan beriman kepadanya. Yakin kepada Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini cuma perlu kebiasaan aja ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu ngomong alhamdulillah bisa sambil marah nggak? Coba ngomong alhamdulillah. Sambil marah. Ya. Jadi nanti semarah apa? Kalau Bapak Ibu paksa mulut alhamdulillah itu selesai. Ya, jelas Bu? Ya, Pak, ya. Jadi paksa. Kenapa? Karena janji. Alhamdulillah. Lihat dikunci begitu kan ya? Jadi sebenarnya ini kan
trik-trik apa ya? Metodologi yang sederhana yang sebenarnya harusnya mulai Bapak Ibu ulang gitu. Ya. Kebiasaan betul. Jadi biasakan kondisi apapun ucapkan alhamdulillah supaya apa? Memperbaiki Pak hubungan kita sama Allah. Dan Allah kan udah jelas ya kalau bersyukur ditambah nikmatnya, kalau mengeluh kan diazab seperti itu. Jadi prasangka praduga kepada Allah itu sangat penting. Seperti apa? Seperti cerita yang sering saya sampaikan ketika Nabi Musa dikejar tentara Firaun, lihat prasangkanya Pak, lihat prasangkanya. 26, 61 sampai 63. Lihat prasangka Nabi Musa kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika dia tetap berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah pasti menolongnya. Ya 26 surat Asy-Syura ayat 61 sampai 63. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, Terus? kita benar-benar akan tersusul. Terus? Dia, Musa, menjawab, Nih. sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Mohon maaf, padahal Nabi Musa tahu nggak solusinya waktu dikejar itu? Terus kenapa kok dia dengan pedenya nggak, saya yakin Allah nolong. Padahal kan dia juga nggak tahu solusinya. Coba diulang 61-nya tadi diulang lagi. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Kan pasukan Nabi Musa dikejar Firaun ini ceritanya kan. Terus berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. sebenarnya benar nggak sih akan tersusul? Nggak, sebenarnya benar nggak situasi itu? Kan depannya Laut Merah, belakangnya kan pasukan Firaun kan. Nah pasukannya kan udah nggak ada pilihan. Benar nggak sih sebenarnya akan tersusul? Secara akal. Tapi kita lihat Nabi Musa ngomong apa coba di sini? Ya Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Terus kenapa kok Nabi Musa? Nah, pede. Padahal mohon maaf ya, dia tahu nggak solusinya? Terus nggak tahu solusinya kok dia tetap pede kenapa? Yakin pertolongan. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh kalau nggak tahu solusinya biasanya pusing atau pede? Pusing. Bingung. Padahal coba, padahal mohon maaf ya, padahal mohon maaf ya. Berarti Nabi Musa mendapatkan solusi itu dari dia berpikir keras bagaimana solusinya atau karena dia yakin kepada Allah? Alas, solusi itu bukan karena kemampuan kita berpikir, bukan. Solusi itu muncul karena keyakinan dia kepada Allah. Silakan Bapak Ibu jamaah yang sekarang masih punya masalah, kendala itu, apapun itu, buktikan kalau saya tetap yakin Allah akan menciptakan jalan keluar, maka itu yang terjadi. Kan bukan karena kemampuan berpikirnya kan? Karena keyakinan dia, gak, Allah pasti nolong saya. Allah nggak akan mungkin meninggalkan saya. Lihat ya, keyakinan itu ya yang membuat akhirnya apa? Allah tunjukkan di 63-nya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkat. Jadi solusi itu dikasih, diberi atau dicari? Setelah apa Pak? Yakin. Setelah yakin. Bapak Ibu sebenarnya ketika punya masalah, mencari atau diberi? Dari Mencari kemana? solusi. Nggak bisa Pak. Solusi itu bukan dicari, solusi itu diberi setelah kita yakin kepada Allah. Berarti kalimatnya salah tuh ya. Nggak ada, nggak bisa. Karena kan semua berdasarkan petunjuk. Dan mohon maaf, kan Nabi Musa nggak tahu juga. Mohon maaf, kalau misalnya dia pakai akalnya, solusinya apa? Kalau dalam posisi itu, paling naik perahu sama berenang kan? Tapi kenapa ini solusinya kok pukulan laut dengan tongkatmu? Berarti masuk akal nggak? Tapi terjadi nggak? Nah, itu namanya mukjizat atau keajaiban. Jadi solusi itu bisa jadi mukjizat keajaiban bagi siapa? Yang yakin 100% atau 99%. Itu yang ketiga. Jadi kita tidak bicara ujian. Kita tidak bicara masalahnya. Yang kita bicarakan seyakin apa. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, Bapak Ibu itu tetap yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Itu poinnya. Karena solusi itu Allah kasih setelah Bapak Ibu yakin. Bukan Bapak Ibu cari. Cari kemana? Nggak ngerti di kepala kita. Nah, cuman mungkin saya nggak tahu ya, karena Bapak Ibu mungkin terlalu kreatif selama ini. Akhirnya yang harusnya yakin, malah jadi mikir gitu loh. Akhirnya ketika mikir apa yang terjadi? Surat 7 ayat 20. Ketika mikir. Ingat ya, Bapak Ibu, jadi solusi itu dicari atau diberi? Diberi. Setelah Yakin. yakin. Karena ketika mikir, surat 7 ayat 20. Apa yang terjadi ketika kita berpikir?
Kemudian setan membisikkan pikiran jahat Apa kepada ketika mereka. kita berpikir? Setan masuk. Akhirnya jadi ruwet. Nah, kok tahu Ibu? Bukan. Pernah ngalamin ya. Jadi, tapi ya. Jadi yang menjadi permasalahan itu Bapak Ibu ya. Ya, yang jadi permasalahan itu ini bukan cerita tentang masalahnya. Karena Allah menguji manusia itu hanya yakin atau tidak. Jadi mohon maaf ya, padahal yakin dan tidak pun kan Bapak Ibu harus menjalani ujian kan? Iya. Yakin tetap harus dijalani, tidak yakin pun harus tetap dijalani. Tapi akan berbeda perlakuan Allah kepada orang yang yakin dan tidak yakin. Silahkan dipilih. Berarti yakin tidak yakin takdir atau pilihan? Pilihan. Silahkan. Harusnya kalau gitu pilih yakin atau pilih pusing? Yakin. Tidak yakin. Jadi pasti nggak setiap ujian itu ada jalan keluar? Tahu dari mana? Allah berjanji bahwa setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini tuh kira-kira teori atau harus dipraktekkan? Makanya nanti Bapak Ibu jangan kaget. Allah kasih kesulitan, lalu Allah lihat dia tetap yakin atau tidak. Kalau yakin, Allah berikan kemudahan. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, Allah biarkan. Padahal mau ragu mau tidak pun tetap harus dijalan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, bukan masalahnya ya, seyakin apa ketika Bapak Ibu diberikan masalah itu, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, itu dulu kultumnya. Sampai ketemu lagi besok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu mungkin di Zoom Pak kali. Oh, Iya, saya baca dulu. Di Zoom, ada pertanyaan silakan. Ya, jadi tolong ya Bapak Ibu, hidup cuma belum. sekali ya, jangan sia-siakan. Iya, kalau protes bisa membuat Bapak Ibu lebih cepat selesai masalah sih nggak apa-apa. Biasanya orang protes semakin ribet biasanya. Tanya-tanya. Tapi baru Ya. nanya juga. Coba Ya, pertanyaan. di dalam sebuah keluarga itu kan ada namanya pasangan suami dan istri ya. Ketika ada suatu permasalahan di dalam suatu rumah tangga, yang satu yakin dengan pertolongan Allah, Oh yang itu yakin ya? sedangkan yang satu masih ragu. Betul. Karena Sama. tingkat mungkin keyakinan dan keimanan Ya. kita juga berbeda. Betul. Nah, apakah perbedaan cara berpikir ini mempengaruhi Pertolongan Allah. cepat atau lambatnya pertolongan Allah? Oke, sekarang saya mau nanya. Anggaplah misalnya saya yakin, istri saya kurang yakin. Iya. Tapi saya yakin nggak kalau Allah menolong istri saya jadi yakin? Ya, Ya Allah, simpel amat. Loh, kan pasangan kalau dua-duanya sudah yakin Pak, terus latihan keyakinannya di mana? Biasanya Allah tuh kalau ke pasangan, si suaminya dibuat nggak yakin, istrinya dibuat yakin. Biasanya, tapi tidak semua ya. Atau istrinya dibuat yakin, suaminya dibuat tidak yakin. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan keyakinan salah satu saya dulu. Karena ketika salah satu sudah yakin dan lu berdoa kepada Allah, insya Allah pasti dikabulkan. Kenapa doa orang-orang yang yakin itu pasti dikabulkan? Janjinya Allah di surat Al-Baqarah 186. Silakan. Jadi nanti kalau pasangan kita belum yakin nggak apa-apa, tapi masih tetap saya yakin pasti Allah akan mengabulkan doa. Al-Baqarah 180. Syarat doa dikabulkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, terus Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada ini siapa yang janji? Allah. Tapi ada syaratnya, koma. Apa syaratnya? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku Satu, niatnya harus menjalankan perintah Allah. Yang kedua, dan beriman kepada dan yakin doa kita akan dikabulkan. Jadi misalnya istri kita atau suami kita belum yakin, kita dengan keyakinan kepada Allah, ya Allah, tolong bolak-balikan pasangan kita supaya dia semakin yakin. Itu. Ada pertanyaan dari chat. Oh, silakan. Jadi kalau ada teman kita yang menyebalkan, yang harus kita benerin orang itu, harus kita tegur, kita nasihati sampai dia sadar. Kesalahannya apa kita aja yang ngalahan, sabaran. Soalnya kadang teman itu gak cuma menyebalkan diri kita, tapi juga menyebalkan orang lain juga. Apa yang harus dilakukan? Mohon maaf ya, saya mau tanya. Teman menyebalkan itu, kira-kira atas izin Allah?
Kenapa izin Allah? Semua kejadian yang menimpa seseorang tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Betul? Kira-kira keinginan Allah di sini apa? Nah, itu tahu jawabannya. Berarti teman menyebalkan itu masalah atau sarana kesabaran? Dan kalau gitu masalahnya apa? Kan semua kejadian itu atas izin Allah. Betul? Dan ketika Allah mengizinkan, pasti Allah punya keinginan. Ini saya tidak bicara keinginan kita ya. Kalau keinginan kita, dia harus berubah, dia pergi, itu keinginan kita. Ini kan Allah yang mengizinkan. Betul? Dan Allah pasti punya keinginan. Ternyata Allah ingin kita menjadi orang yang sabar. Betul? Kenapa sih Allah ingin kita jadi orang sabar, Bapak Ibu? 25 ayat 75. Surat 25 ayat 75. Kenapa? Kok Allah tuh ingin kita jadi orang? Coba. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Kenapa Allah ingin kita sabar? Balasannya Berarti teman menjengkelkan itu masalah atau sarana masuk surga? sarana masuk surga. Lah bukannya Bapak Ibu ingin masuk surga? Sarana masuk surga. Karena Bapak Ibu ingin masuk surga, makanya Allah siapkan teman yang menjengkelkan. Kan nggak usah nyari jauh-jauh. Betul, sarana masuk surga. Menjengkelkan. Jangan menuju. Oh ya, Enggak apa-apa. Saya jadikan sebagai sarana saya jadi surga. Itu jadi juga dapat pahala ya. Ya, alhamdulillah. Pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pelajaran pagi hari Coba, ini alhamdulillah. surganya yang mana? Coba diulang. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Tempat yang tinggi dalam surga. Berarti surganya tinggi atau rendah? Tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyari jauh-jauh sarana, itu di depan mata sendiri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempatnya paling tinggi. Ya. Jadi sebenarnya Bu, masalah itu cuma tergantung mindset cara berpikir. Dari sudut pandang mana Bapak Ibu? Apakah dari sudut pandang diri kita atau dari sudut pandang? Ya, silakan Bu Dokter. Oh, dari beberapa. Alhamdulillah. Ya, ya dikerjakan. Terus? Dengan kita yang Oke, baik. Pikiran dipakai apa? Baik, bagus. Oh, bukan. Bukan. Oke, pikiran itu. Oke, ini kata kuncinya ya. Silakan Bapak Ibu renungkan. Pikiran itu dipakai untuk berpikir bagaimana menyelesaikan atau dipakai untuk mengikuti petunjuk? Enggak, selama ini Bapak Ibu pikiran dipakai untuk menyelesaikan atau mengikuti petunjuk? Loh, disuruh siapa itu? Allah ngasih akal, ngasih pikiran itu dipakai untuk mengikuti petunjuk. Surat 38 ayat 29. Jadi pikiran itu dipakai untuk mengikuti petunjuk, bukan dipakai mikir besok bagaimana. Bukan dipikir bagaimana solusinya. Enggak. Ibu Bapak dikasih pikiran itu maksudnya pikiran ini dipakai buat mengikuti petunjuk. Menurut petunjuk tadi apa? Masalah atau sarana? Oh, sarana. Itu loh pikiran dipakai itu. Coba 38 ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Terus? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran di dalam Al-Quran. Jadi akal ini dipakai bukan mikirin besok bagaimana, bukan mikirin solusinya bagaimana. Akal ini dipakai untuk mengikuti petunjuk. Menurut petunjuk, kita bersyukur atau mengeluh. Tapi menurut akal kita, biasanya ingin mengeluh atau ingin bersyukur. Berarti milih ikuti mana? Akal atau Al-Quran? Berarti akal mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran disuruh mengikuti akal kita. Jadi kalau menurut Al-Quran bersyukur, apapun yang menimpa Bapak Ibu apa? Berarti ya bersyukur aja. Kenapa? Kata Al-Quran saya harus bersyukur meskipun akal ini kok tapi kayak di kita. Ngerti Bu? Ya, jadi pikiran ini jangan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai nanti bahaya. Pikiran ini dipakai dalam rangka mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Oh, ternyata teman menjengkelkan itu bukan masalah. Kenapa? Menurut Al-Quran,
teman menjengkelkan itu adalah sarana masuk surga yang paling tinggi. Berarti ibu senang atau emosi? Tenang. Senang. Akhirnya nyambung. Oh, kata Al-Quran tuh anak menjengkelkan tuh bukan masalah, tapi sebagai sarana ujian saya meningkatkan kesabaran kepada Allah. Jadi si akal tuh nyambung dengan Al-Quran. Paham? Nah, itu dipraktekkan, diulang-ulang, akhirnya apa? Sikap perilaku kita nanti muncul sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya akhlak yang mulia. Jelas, Bu Dokter? Baik. Ini ada yang tanya lagi, Ustaz. Nyambung ini. Nyambung. Ustaz, Mas. Ya, begitulah kalau perempuan selalu kepo. Oh. Keponya jadi pikiran. Ya. Nah, gitu kan. Betul. Pikiran akhirnya kemasukan setan. Iya. Nah, itu. Jadi apa katanya? Jadi kalau teman menyebalkan itu menjadi sarana masuk surga. Ya. Tapi faktanya di lapangan teman menyebalkan itu malah jadi gorengan bahan gibah teman lain. Apa sih itu? Nah, ya ini biasanya ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak super cuek ya. Nah, apakah itu malah gak jadi keburukan jariah bagi orang lain? Baik. Bagaimana jika ada yang provokasi keburukannya? Akankah kita acuh atau tetap berteman dengannya? Bagus. 17 ayat 7. Mari kita lihat. Ya. Nah ini tuh akal itu dipakai ngikuti ayat Al-Quran tuh gini. Jadi pas apa yang kita lakukan harus sesuai. Ini ayatnya gimana? Surah 17 ayat 7. Silakan Bapak Ibu direnungkan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ayo, Bapak Ibu berbuat baik untuk siapa orang lain? Untuk diri sendiri menurut Al-Quran. Diri sendiri, terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Silakan, Bapak Ibu mau anggap apa ini? Sebagai sarana untuk masuk surga, atau menjadi gibahan yang kembali semua kepada Bapak Ibu sendiri. Padahal mohon maaf ya, semua orang yang hadir di sini pasti ingin masuk surga, betul? Kira-kira ada nggak penduduk surga sukanya ngegosip sama gibah? Ada nggak? Kalau nggak, tolong Bapak Ibu memantaskan diri. Ini saya layak nggak jadi penduduk surga? Kalau kerjanya emosi, marah-marah, ingin masuk surga, nanti minder karena di sana nggak ada yang begitu. Misalnya ibu udah masuk nih, tapi kok nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang gibah, akhirnya ibu keluar sendiri. Nggak satu circle gitu loh. Jadi tolong layakkan diri. Sikap Bapak Ibu memang sikap Bapak itu menuju penduduk surga. Di surga ada nggak orang yang kerjanya marah-marah? Yang ngegosip? Nanti Bapak Ibu keluar dengan sendirinya, minder. Wah, kayaknya saya nggak cocok di sini. Ini keluar. Gitu. Jadi dunia ini sebagai pendidikan kita. Untuk merubah akhlak kita agar kita layak benar-benar menjadi penduduk surga. Masa penduduk surga ngeluh-ngeluh? Nggak ada penduduk surga yang ngeluh. Penduduk surga itu pasti ikhlas, sabar, bersyukur, tawakal, itu yang kita. Jelas Bapak Ibu semua ini? Nah, baik. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Ya, Insya Allah mungkin di sini kita lihat nanti situasinya atau nanti di rooftop ya enak. Baik. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru mau bilang. Ya. Baru mau bilang. Betul. Oke, bagus. Jangan pas suruh. Ini katanya karena mau ada acara umroh aja. Umroh.